Assalamualaikum sahabat. Kali ini Kang Hariri akan mereview sebuah buku. Sebuah perjalanan memang mengasihkan, apalagi perjalanan tersebut merupakan sebuah petualangan yang menginspirasi. Sering kita temui sebuah perjalanan ataupun petualangan yang dituliskan dalam sebuah catatan. Selain menjadi catatan pribadi, diharapkan catatan tersebut dapat menginspirasi dan memuat banyak informasi. Bicara petualangan dan pengembaraan di Indonesia, kita akan teringat oleh sosok petualang yang pada era 70-an sampai awal 90-an kiprahnya identik dengan pendaki gunung, pengembara ilmiah, perayal lautan, dan penulis kisah perjalanan yang handal. Mungkin generasi saat ini termasuk saya tidak cukup mengenal beliau. Namun dengan membaca bukunya akan menambah wawasan kita tentang tokoh inspiratif tersebut, yang nantinya pembaca akan dibuat penasaran dengan catatan-catatan yang ditulisnya. Buku Norman Edwin, Catatan Sahabat Sang Alam ini merupakan kumpulan catatan Norman Edwin yang telah dipilah dari ratusan artikel oleh sahabat-sahabat beliau. Salah satu sahabat beliau yang juga editor dalam buku ini adalah almarhum Rudi Badil. Beberapa tahun lalu, beberapa pendaki Indonesia berhasil menyelesaikan pendakian 7 puncak dunia. Bila melihat catatan dalam buku ini, rintisan pendakian 7 puncak dunia oleh pendaki Indonesia telah dimulai sejak awal tahun 90-an. Dapat kita baca di bagian pertama buku ini. Bagian ini memuat saran bagus tentang bagaimana aktivitas yang benar, bukan sekedar hura-hura dan ekspedisi-ekspedisian. Perjalanan atau penjelajahan untuk tujuan tertentu yang berkenaan dengan penemuan dan perintisan. Dan untuk mencapai tujuan itu tentu saja perjalanan atau penjelajahan itu membutuhkan pengorganisasian yang baik dan handal. Tidak hanya soal mendaki. Di bagian 2 buku ini berisi laporan kegiatan olahraga goa atau laporan kegiatan yang disertai titipan ilmu goa atau speleologi, laporan saat memanjat tebing es dan salju di Kanada, catatan ketika melintasi sungai Kapuas dan Mahakam, sampai pengalamannya memanjat Yosemite dan Bogabu. Di bagian ketiga disajikan tentang keikutsertaan Norman dalam ekspedisi pelayaran. Dia ikut ekspedisi Amamagava, sebuah ekspedisi pelayaran dari Benoa sampai Madagaskar. Di bagian keempat, buku ini menyajikan laporan Norman mengikuti ekspedisi ilmiah dan sisar. Di samping tulisan tentang makna kecinta alaman serta laporan perihal korban pendakian gunung. Di bagian 5 yang merupakan bagian penutup berisi tulisan-tulisan Norman soal konservasi hutan dan sungai. Selain analisisnya soal kawanan gajah liar, pun berisi ulasan tentang tradisi budaya batu besar di Lembah Lore, Sulawesi. Buku ini patut menjadi koleksi kita, sehingga dengan buku ini kita bisa mengenal, meniru, dan menghayati kebiasaan pendahulu kita. Menulis dan memberitakan ke khalayak umum pengalaman, pengamatan, dan perasaan hati kita tentang alam, manusia, juga sang pencipta. Demikian sahabat, review buku dari saya. Semoga memberi manfaat dan menginspirasi. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.